Halo Bolok, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler anime Windbreaker episode 20. Tapi jangan lupa tinggalin jejak bolo-bolo ya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah mendengarkan cerita dari Nagato, Nagato dan para Furin pun langsung berjalan pulang. Dengan Nira yang masih pingsan, digendong dong oleh Suge. Sadar-sadar, Nira pun kaget dong. Kita di mana? Ryu pun menjawab, kita sudah selesai bertarung dan akan pulang. Syukurlah, kalian semua baik-baik saja. Suge pun mengatakan, Nira yang paling parah sih dari kita semua. Nira pun dengan malu mengatakan baik-baik saja. Lalu, Nira langsung minta turun dari gendongan Suge. Namun, Suge bilang gak apa-apa karena Suge menganggap itu sebagai latihan Suge. Suwo pun langsung memeletas dahi Nira dong dengan perkataannya, aku pikir kau sudah gila saat kau lari tiba-tiba itu. Lain kali, kau jangan ceroboh lagi ya, Cuk. Nira pun, ya maaf. Suge lalu berterima kasih dengan Nira karena Nira yang menghubungi kelas 2. Makanya mereka berhasil keluar hidup-hidup. Nira pun lalu menanyakan Sakura. Setelah melihat ke belakang, Nira pun langsung turun dari gendongan Suge. Dan Nira pun mengatakan ke Sakura, syukurlah Sakura, kau baik-baik saja. Kau benar-benar menakjubkan Sakura. Kau baru saja menjadi ketua kelas, tapi sudah bisa memimpin semua orang. Bahkan, kau bisa menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Sakura. Sakura pun menjawab dong. Memang apa yang menakjubkan dariku? Akulah yang awalnya sombong di depan semua orang. Bilang bahwa bisa menghajar mereka sendiri. Tapi, aku bahkan kesulitan mengurus satu orang. Aku gampang dipancing. Melawan bawahannya aja lama. Kita bahkan perlu anak kelas 2 untuk membantu kita. Apa yang hebat dari diriku? Aku bahkan tidak layak dipanggil ketua kelas. Sampai dirimu diajar habis-habisan dan semua orang di kelas kita terluka parah. Entah apapun alasanmu, ini semua salahku. Kalian pasti juga memikirkan hal yang sama kan? Bahwa itu semua salahku. Mendengar ucapan Sakura seperti itu pun pada melongo dong. Ansei pun lalu mengatakan, kenapa kau bodoh sekali Sakura? Jika aku sendiri tidak akan bisa membawa Nagato kembali, entah apapun pikiran orang lain, tapi aku sangat berterima kasih denganmu. Dari situ, semua orang menyadarkan Sakura bahwasannya itu bukan salah Sakura, melainkan salah mereka semua dan tanggung jawab mereka semua karena mereka semua tidak cukup kuat. Dengan Ryu menyeleneh, mengatakan ke Sugishita. Sugishita pasti juga sadar. Dia pasti malu, bingung mau ditaruh mana mukanya saat ketemu Umemiya nanti. Nira pun langsung mendekat ke Sakura. Dengan perkataannya, aku tahu kata-kataku tidak bisa membantumu, tapi tolong Sakura, jangan terlalu membebani dirimu. Bukankah kita ini teman? Suwo pun juga mendekat dengan perkataannya. Nira dan aku adalah wakil ketua. Kami juga bertanggung jawab akan hal ini. Mereka semua pun langsung meyakinkan Sakura agar mereka kuat bersama. Dari situ, Sakura pun langsung bengong dong. Sejak Sakura melihat yang lain dihajar, Sakura merasakan sesuatu yang ada di benaknya. Karena di masa lalu, Sakura tidak pernah merasakan gemetar yang begitu hebat. Dari situ, Sakura mulai merasakan kehangatan seorang teman. Karena dari dulu, Sakura hanya sendiri. Enomoto yang melihat kelas 1 pun senang dengan perkataannya. Itu akan jadi pengalaman yang bagus untuk mereka. Dan itu sama saat Kaji kelas 1. Hiragi sangat menakutkan waktu itu ya Kaji. Namun dengan pikiran Kaji, ada yang lebih penting dari itu. Soal geng kill itu. Untuk geng yang masih baru, namun sudah banyak anggotanya. Dengan kekhawatiran Kaji, orang seperti Natori tidak mungkin mengumpulkan orang sebanyak itu. Ada sesuatu yang mengganjal. Cerita pun langsung beralih ke geng kill.
Seseorang yang memakai baju Genggil sudah ada di markas Genggil itu. Dengan melihat Genggil yang sudah terkapar, dan dia datang jauh-jauh karena akan menyerang Furin. Tapi sialan, Genggil sudah kalah duluan. Namun, dia sudah menemukan kartu bagus untuk melawan Furin. Dengan melepas jaket Genggil dan mengatakan sampai jumpa. Namun, dia mengakui Genggil sudah mengulur waktunya untuk dirinya. Siapa ya dia? Jawab di komen ya. Furin pun sudah sampai di kota. Dengan Enomoto mengira di dalam kedai ada Umemiya. Enomoto lalu mengajak untuk masuk ke kedai dan melapor ke Umemiya. Di dalam pun juga sudah ada Umemiya dan Hiragi. Dari situ, Anzai mengatakan semuanya yang terjadi kepada Umemiya. Dengan Anzai meminta maaf ke Umemiya, Nagato pun juga. Dengan tanggapan Umemiya, baiklah, itu saja kan, kerja bagus. Lalu, Umemiya mengasih makanan ke Nagato. Nagato pun lalu memakannya. Namun, Nagato langsung menangis dong. Karena Nagato sudah lama tidak memakan makanan enak. Dengan begitu, Umemiya mengatakan, sekarang jangan lupakan rasanya. Mungkin akan ada banyak hal sulit yang akan datang. Tapi saat mereka datang, ingatlah makanan ini. Ini bukti nyata bahwa kau tidak sendirian. Mereka semua pun langsung makan bersama. Dengan Umemiya melihat ke Sakura. Ada apa Sakura? Kelihatannya kau sedih. Mirai pun lalu mengatakan yang dirasakan Sakura tadi kepada Umemiya. Dengan kesalnya Sakura karena Mirai embel. Lalu Sakura mengatakan, Sakura hanya kesal pada dirinya. Sakura tidak tahu kenapa tubuhnya tidak bisa bergerak seperti yang Sakura mau. Dengan begitu, Umemiya menerangkan ke Sakura, karena Sakura melihat teman-temannya dihajar. Berarti ada satu alasan kenapa terjadi. Karena itu, kau menyukai mereka. Sakura pun menjadi salting dong. Setelah selesai makan, mereka semua pun akan pulang. Dengan Umemiya yang masih bersama Hiragi, Umemiya mengatakan, gimana menurutmu Hiragi? Setelah mendengar apa yang Sakura bilang tadi. Dengan jawaban Hiragi, dia sepertimu Umemiya. Dia akan jadi sangat kuat. Umemiya dan Hiragi pun langsung dipanggil untuk makan lagi. Sakura, Nagato dan Anzai pun ke taman tempat bertemu Tsuchiya kemarin. Tsuchiya pun langsung datang dengan tangisan karena Nagato sudah kembali. Sakura pun langsung akan pergi, namun masih ditahan oleh Tsuchiya. Dengan Tsuchiya menanyakan nama Sakura. Lalu Tsuchiya bilang terima kasih dengan Sakura. Sakura pun dengan jawabannya, ini bukan apa-apa, aku hanya menepati janjiku. Dah lanjut nanti ya Bri. Stay tune, terima kasih.